Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Perusahaan alam semesta virtual tentu tidak akan menunda pertandingan hanya karena ada yang tidak masuk ke jaringan alam semesta virtual. Jadwal pertandingan sudah dirilis jauh-jauh hari. Jika salah satu pihak gagal masuk pada saat itu, maka mereka akan langsung dianggap kalah. Dan di saat yang sama, pihak lain akan otomatis menang dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Lo Feng menang tanpa harus bertarung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Lo Feng saat dia berdiri di hutan purba itu rumit. Untuk pertempuran terakhirnya, dia telah bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun dia tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertempuran ini, bahkan jika dia gagal, dia ingin melakukan pertempuran yang dramatis. Lo Feng diangkut keluar dari arena. Di bar di Gunung Yuxiang, para jenius dari berbagai negara di jagat raya yang berkumpul semuanya tercengang. Xu Xin yang berada di sudut bar sudah memikirkan apakah Lo Feng akan menang atau kalah. Namun dia tidak pernah menyangka Lo Feng akan menang seperti itu. Slot pertarungan kontes wilayah primal telah berakhir. 15 pertandingan semuanya telah berakhir. Lo Feng berturut-turut memenangkan 5 pertandingan. Ia memenangkan tempat pertama dan memperoleh slot wilayah primal. Yang lainnya, Mo Luo, Kelofu, Yu Feng, Long Yun, dan Bolan semuanya bersiap memasuki wilayah awal absolut. Yang paling tidak bisa diterima atau membuat semua orang tercengang adalah mengapa Kelofu tidak memasuki alam semesta virtual pada saat yang sangat kritis. Masuknya Lo Feng ke wilayah primal menyebar dengan sangat cepat. Ada banyak reaksi yang berbeda. Beberapa orang sangat gembira, seperti gurunya Kaisar Sejatian. Dia tertawa riang. Murid baikku berhasil masuk ke wilayah primal dalam pertempuran kualifikasi pertamanya. Itu sangat bagus. Beberapa orang terkejut, seperti Andaing yang ditempatkan di Gunung Catatan Iblis, yaitu pejabat Poyu. Dia mengerutkan kening. Yang lain memujanya, seperti kelompok jenius yang sama di fase terakhir serta wilayah langit dan daratan. Mereka semua gembira. Memperoleh slot wilayah primal merupakan alasan yang luar biasa untuk merayakannya. Rong Jun, Wuka, dan teman-temannya yang lain, saudara-saudaranya sendiri yaitu Hong, Lei Shen, dan keluarganya, mereka semua mengucapkan selamat padanya. Bahkan orang-orang dari Gunung Naga Hitam dan negara alam semesta Ganwu telah mengirimkan ucapan selamat dan hadiah kepada keluarganya. Lo Feng duduk di ruang kerja, emosinya bercampur aduk. Pertarungan paling krusial dalam pertarungan kontes. Kelofu benar-benar menyerah dan tidak muncul. Ini seperti duri yang terus-menerus mengingatkan Lo Feng bahwa slot nama ini tidak diperoleh dengan benar. Tentu saja, kesempatan untuk memasuki wilayah primal sangat berharga. Karena dia memilikinya sekarang, dia tidak akan secara otomatis melepaskannya. Lo Feng, jangan repot-repot. Demi pertemuan ajaib seperti itu, orang-orang akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya, baik itu berjudi atau membunuh, seperti Mo Luo yang menusukmu dari belakang. Mereka melakukan apapun yang mereka bisa untuk menang. Kelofu juga tidak muncul. Itu adalah kegagalannya sendiri untuk meraih kesempatan. Siapa yang bisa kamu salahkan? Babata melanjutkan, jangan berpikir lagi. Mereka yang sumber dayanya terbatas dan peluangnya rendah akan menggunakan hidup mereka untuk memperjuangkan kesempatan seperti itu. Gurumu saat itu juga berjuang melalui semua ini. Mengapa kamu masih memikirkan hal seperti ini? Lo Feng mengangguk. Jika ada pertemuan yang terjadi di telapak tangan, tentu saja aku tidak akan melepaskannya. Hanya saja ada duri dalam pikiranku. Mengapa Kelofu tidak muncul? Yang pertama, dia meninggal. Yang kedua, dia tertahan oleh sesuatu. Yang ketiga, mungkin karena beberapa alasan khusus. Hanya ada 3 keadaan ini. Mengapa kamu begitu banyak berpikir? Kata Babata seukuran kepalan tangan di bahunya. Namun, dalam hatinya dia masih merasa gelisah. Mengapa Kelofu tidak muncul di saat kritis? Apakah dia benar-benar sudah meninggal? Pada hari kedua setelah pertempuran berakhir,
Lo Feng harus pindah dari wilayah awal absolut dan pindah ke wilayah primal Gunung Yuxiang. Di dalam vilanya di wilayah awal absolut, Lo Feng, Wuka, Rongjun, Ai Chen, dan Qian Shui serta yang lainnya telah berkumpul sebagai bentuk perayaan dan pelepasan Lo Feng ke wilayah primal. Setelah banyak teman pergi, Lo Feng duduk sendirian di ruang tamunya. Di sofa yang indah itu, dia melihat sekelilingnya. Lo Feng, ada surat dari perusahaan alam semesta virtual. Babata berteriak di bahunya. Mata Lo Feng berbinar. Dia dengan cepat mengetuk dan membuka layar di udara. Dengan cepat membuka pesan terbaru di sana. Surat itu dibuka. Selama kualifikasi untuk slot wilayah primal, Ke Lo Fu selama seluruh proses kompetisi, ia terlibat dalam misi level mustahil. Level misi mustahil memiliki tingkat kematian hingga 90%. Misi tersebut sangat berbahaya. Dari fakta bahwa ia gagal masuk ke alam semesta virtual sejak saat itu, sangat mungkin ia telah jatuh ke dalam misi yang mustahil itu. Sekali lagi, kami sangat menyarankan pelatihan misi sangat penting bagi setiap anggota tingkat universe. Tetapi kalian harus memilih misi yang kalian mampu. Melampaui batas dapat merenggut nyawa. Lo Feng terkejut membaca pesan itu. Ke Lo Fu ini ternyata berada dalam misi tingkat mustahil sama pertempuran kualifikasi. Misi tingkat mustahil. Jika bukan karena anggota klan Musa, Lo Feng pasti sudah lama kehilangan nyawanya. Dan biasanya sangat sulit untuk menemukan tempat yang aman dalam misi tingkat mustahil. Seperti Lo Feng, ia mengandalkan tubuh Musa dan keberuntungan mencapai istana warisan dan inti gunung iblis. Hanya dengan begitu, ia dapat dengan aman mengirimkan sebagian besar kesadarannya untuk memasuki jaringan alam semesta virtual. Jika bukan karena kartu andalanku yang cocok untuk gunung catatan iblis, kemungkinan besar aku akan mati dalam misi tingkat mustahil itu. Lo Feng berpikir. Ke Lo Fu, meskipun dia ikut serta dalam kualifikasi pertempuran, dia mungkin harus mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi dengan sebagian besar kesadarannya berada di luar. Seperti yang dikatakan perusahaan alam semesta virtual, dia kemungkinan besar telah meninggal. Lo Feng terkejut dengan pernyataan ini. Banyak anggota inti yang masih belum puas dengan hasil kompetisi. Semuanya juga sangat terkejut membaca hal itu. Yang mulia, pemimpin sektor Audu membungkuk di halaman, diikuti oleh sekelompok pengawal beserta seluruh staf. Lo Feng berjalan keluar dari ruang tamu. Melihat ke arah kelompok pengawal, dia agak sedih karena dia akan pindah ke wilayah primal. Tentu saja dia harus berpisah dari kelompok yang berada di bawahnya. Dia langsung berkata, Audu, kamu dan kelompokmu telah bersamaku selama hampir 200 tahun. Meskipun kita berpisah sekarang dan kamu tidak lagi menjadi pengawalku, kita akan tetap berteman. Penguasa sektor Audu dan yang lainnya tersentuh oleh kata-kata itu. Kalian semua sepertinya tidak ingin aku pergi. Kita tidak pernah tahu, mungkin aku akan dikeluarkan dari wilayah primal suatu hari nanti. Lo Feng tertawa dan bercanda. Jika itu terjadi, aku akan membutuhkan kalian semua untuk menjadi pengawalku lagi. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Karena yang mulia bisa masuk ke wilayah primal, kamu tidak akan pernah diusir, kata Audu. Persaingan akan selalu ada, tidak ada yang mutlak. Lo Feng tertawa dan menggelengkan kepalanya. Baiklah semuanya, petualangan kita bersama berakhir di sini. Setelah selesai, Lo Feng bergegas ke langit. Pintu masuk wilayah primal itu jauh lebih megah, menggunakan batu-batu kuno berwarna abu-abu untuk membuat pintu masuk yang mengejutkan. Yang mulia Lo Feng, seorang lelaki tua berjanggut putih dengan jubah putih melambaikan tangannya. Dia memancarkan aura yang mencerahkan seluruh area, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Dia seperti matahari. Selamat datang di wilayah primal, dan selamat telah menjadi anggota wilayah primal. Terima kasih. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Saya Ai Tao, manajer wilayah primal, silahkan ikuti saya. Lo Feng mengikuti Ai Tao dan terbang di udara. Saat terbang, Lo Feng menatap ke bawah dan terkejut saat merasakan riak hukum asal dari suatu tempat yang jauh. Yang mulia Lo Feng, Ai Tao melihat apa yang terjadi dan tersenyum. Perbedaan terbesar antara wilayah primal dan wilayah awal absolut adalah bahwa ada lebih banyak makhluk undying yang tinggal di sini. Pertama-tama, setiap anggota wilayah primal akan diberikan tim penjaga. Ai Tao berkata,
mereka akan memiliki seorang Undying yang memimpin tim, dan setiap anggota wilayah primal dapat memilih guru Undying mereka sendiri yang akan tinggal bersama mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, jumlah Undying di sini jauh lebih banyak daripada wilayah lain manapun. Lao Feng tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Seluruh wilayah primal memiliki total 113 villa. Aito menunjuk ke bawah ke deretan villa yang tak berujung. Ada 100 anggota penguasa sektor, 10 anggota penguasa domain, 3 anggota tingkat universe. Setiap anggota adalah harta paling berharga bagi perusahaan alam semesta virtual kita. Villa 113 itu adalah villa milik Yang Mulia Lao Feng. Aito menunjuk ke arah villa yang luas itu. Lao Feng menunduk dan menatapnya. Aito dan Lao Feng mendarat di pintu masuk villa, dan di sana berbaris rapi adalah sekelompok pengawal dan stafnya. Dengan sekali pandang, mereka dengan mudah mencapai 10.000 orang. Di depan mereka semua berdiri seorang pria botak mengenakan jubah hitam yang tampak indah. Pria ini memiliki sisik perak dan beberapa ukiran di dahinya. Yang Mulia, pria botak itu membungkuk sedikit. Salam bagi Yang Mulia. Lebih dari 1000 prajurit di belakangnya berlutut. Yang Mulia Lao Feng, ini adalah pemimpin pengawalmu. Namanya Dylan. Aito menunjuk ke arah pria buta itu dan berkata, Dylan adalah Undying yang ahli dalam serangan dan pertahanan jiwa. Dia sangat kuat. Di antara banyak jenderal tim pengawal, dia dianggap sebagai yang terbaik. Lao Feng terkejut dalam hati. Karena dia dekat dengan gurunya Kaisar Sejatian, dia sangat tahu jelas dalam hal distribusi kekuatan. Undying tingkat jenderal yang lebih kuat bahkan mendekati Undying tingkat pejabat. Lao Feng terkejut. Dia ahli dalam serangan dan pertahanan jiwa, seorang jenderal yang sangat kuat. Mengapa dia mau menjadi pemimpin pengawalku? Yang Mulia, guruku adalah Kaisar Haus Darah. Pria buta itu membungkuk sedikit. Apa? Senior ketiga? Lao Feng terkejut. Rentang hidup Kaisar Sejatian sangat panjang. Setidaknya Lao Feng masih belum yakin berapa lama dia hidup. Namun, itu jelas jauh lebih lama daripada Kaisar Kabut. Dan dia sangat berhati-hati dalam menerima murid. Dia harus memiliki karakter dan temperamen yang baik atau dia tidak akan diterima sama sekali. Namun, jalan menuju Undying sangatlah sulit. Menjadi seorang kaisar bahkan lebih sulit lagi. Di antara murid-murid Kaisar Sejatian, hanya murid yang ketiga yang menjadi Undying tingkat kaisar. Grandmaster sangat peduli padamu. Sebuah suara bergema di benak Lao Feng. Dia khawatir saat kau mencapai level penguasa domain dan kamu pergi menjelajah. Oleh karena itu, dia mengatur seseorang yang dapat dipercaya untuk menjadi pemimpin pengawalmu. Lao Feng menatap pria botak ini. Senyum muncul di wajahnya. Dia sebenarnya yang paling senior dalam hal hierarki Undying tingkat jenderal. Dengan hubungan ini, Lao Feng jadi lebih mudah terbuka pada pria botak ini. Namun Lao Feng saat itu juga memutuskan, ketika dia kembali, dia akan menghubungi gurunya Kaisar Sejatian. Setelah itu, lelaki tua berambut putih itu berubah menjadi seberkas cahaya dan segera pergi. Yang Mulia, silahkan ikuti aku. Dylan memimpin jalan dan mengajak Lao Feng berkeliling vilanya untuk membiasakan diri. Di dalam area pelatihan villa, Lao Feng berdiri di sana dengan penuh hormat. Sebuah layar melayang di hadapannya. Di sana berdiri Kaisar Sejatian. Guru, Lao Feng membungkuk dengan hormat. Apakah kamu sudah bertemu Dylan? Setelah mendengar kata-kata itu, Lao Feng segera tahu bahwa Dylan memang dikirim oleh gurunya. Di masa depan, saat kamu memasuki level penguasa domain, kamu akan ditempatkan di luar dengan otoritas yang besar. Kekuatan itu akan mempengaruhimu dalam banyak hal yang tidak dapat kau bayangkan. Dan sementara kau memiliki kejayaan di satu sisi, kau akan menghadapi bahaya di sisi lain. Banyak dari bahaya itu tidak akan dapat kau bayangkan sekarang. Beberapa dari bahaya ini bahkan lebih berbahaya daripada apa yang mungkin kau temukan di misi level mustahil. Lao Feng terkejut. Dan karena sifat pemarahku, aku jadi punya banyak musuh di luar sana. Tentu saja, serangga-serangga sampah itu tidak berani menggangguku, tapi aku khawatir mereka akan mengganggumu. Musuh? Lao Feng terkejut. Begitu kau ditempatkan di luar, kau tidak akan seaman berada di inti perusahaan alam semesta virtual ini. Kaisar Sejatian berkata, tentu saja, mereka tidak akan berani menyerangmu secara terbuka. Karena saat aku menemukan mereka, mereka pasti sudah mati. Guru, jika kamu memiliki musuh,
Mengapa kamu tidak menghabisi mereka saja? Tanya Lo Feng. Kaisar Sejatian tampak agak malu karenanya. Muridku, cara gurumu melakukan sesuatu biasanya tidak bertele-tele. Aku mengatakan apapun yang ingin kulakukan dan melakukan apapun yang ingin kulakukan. Dulu aku menghabisi banyak orang dan memarahi banyak orang. Dalam sekejap aku juga punya banyak musuh. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Namun, tidak ada yang berani menyerangku secara terbuka. Mereka yang berani menyerangku sudah mati semua. Jangan bicarakan ini. Ada satu hal yang sangat penting lagi. Sekarang, setelah kamu berada di wilayah primal, kamu berhak memilih guru Undying untuk menemanimu dalam waktu yang lama dan mengajarimu. Ini kesempatan langka. Namun, ada trik untuk memilih gurumu. Meskipun Undying tingkat Kaisar dan Universe Knight dapat menjadi guru seseorang juga, mereka harus bersedia melakukannya. Perusahaan alam semesta virtual tidak memiliki cara untuk memaksa mereka. Dan tokoh-tokoh besar ini, seperti Kaisar Sejatian, tidak mungkin selalu berada di sisi Lo Feng. Oleh karena itu, guru-guru biasanya adalah Undying tingkat pejabat. Aku tahu kamu ingin menemukan guru Undying yang ahli dalam hukum emas dan ruang, serta penggabungan kedua hukum ini. Lo Feng mengangguk. Namun, ada banyak Undying seperti itu. Perusahaan akan mengirim satu orang dan kau tinggal menerimanya. Bagaimana kamu menemukan guru yang paling cocok untukmu? Disitulah aku harus bertindak. Saat kamu kembali, kirimkan permintaan melalui pos. Tambahkan satu baris ini. Di layar Kaisar Sejatian tersenyum. Katakan kau sangat menghormati Undying Bubulu dan kamu benar-benar berharap dia menjadi gurumu. Lo Feng mengerti saat mendengarnya. Dia pasti orang yang sangat kuat. Jika aku menuliskannya, apakah akan berhasil? Lo Feng tampak curiga. Ini akan aku selesaikan. Kaisar Sejatian tertawa keras di layar. Terima kasih guru. Lo Feng merasa bersyukur dalam hatinya. Di alam semesta, hubungan antara guru dan muridnya bahkan melampaui ikatan darah. Hari itu, Lo Feng segera mengirimkan permintaan tersebut. Mengikuti apa yang diperintahkan gurunya, ia mengetik permintaannya terlebih dahulu, lalu menambahkan kalimat penghormatan kepada Undying Bubulu. Sebenarnya, ia belum pernah mendengar tentang Bubulu ini sebelum gurunya menyebutkannya. Menurut apa yang dikatakan guru, meskipun Bubulu ini adalah Undying tingkat pejabat, sebenarnya kemampuan bertarungnya sudah hampir mencapai tingkat kaisar. Hari ketiga, Lo Feng menerima sepucuk surat. Isinya mengatakan bahwa Bubulu bersedia menjadi gurunya. Sekitar 10 hari kemudian, Bubulu akhirnya tiba di villa Lo Feng. Di pintu masuk villanya, Lo Feng berjalan berdampingan dengan Dylan. Diam-diam menunggu kedatangan Bubulu. Dia sudah datang, kata Dylan. Lo Feng memperhatikan dengan seksama. Di kejauhan cahaya keemasan langsung menembus langit. Setelah itu, dia mendarat tepat di hadapan Lo Feng, memperlihatkan siluetnya. Ini adalah kurcaci berambut acak-acakan setinggi 1,6 meter. Dari tubuhnya tercium bau alkohol. Tatapannya tenang, sesekali memperlihatkan kilatan kegilaan. Apakah kamu Lo Feng? Kurcaci itu melirik Lo Feng. Lo Feng memberi hormat kepada guru Bubulu. Lo Feng membungkuk dengan hormat. Kurcaci itu menatap Dylan di sampingnya. Dylan pun membungkuk dengan hormat. Kaisar Sejatian benar-benar tahu cara memanjakan murid-muridnya. Kurcaci itu melangkah beberapa langkah besar dan memasuki villa. Lo Feng dan Dylan mengikutinya dari belakang. Aku paling ahli dalam menggunakan cakar, kurcaci itu berbicara dengan keras. Karena itu, aku akan menggunakan metode cakarku dan membantumu memahami hukum asal ruang dan emas. Itu juga akan membantumu mempelajari cara menggabungkannya. Lo Feng mendengarkan dengan penuh perhatian. Kartu andalan terkuat dari binatang bertanduk emas itu adalah cakar langit yang merobek. Berdasarkan ingatan warisannya, jurus ini dikombinasikan dengan gambar-gambar kuno yang dipelajarinya dan dengan patung dewa binatang yang menyimpan energi kuno dari sebelumnya. Jurus cakar bisa dikatakan sebagai serangan Lo Feng yang paling kuat dan paling hebat, bahkan lebih hebat dari senjata roh dan jurus pedangnya. Tentu saja, menggunakan tubuh manusianya untuk melepaskan teknik cakar jauh lebih lemah. Namun, secara mendasar, ia masih ahli dalam teknik cakar. Kurcaci itu melirik Lo Feng akhirnya tersenyum. Lumayan,
Cukup patuh. Aku suka murid yang patuh dan pintar. Ayo kita ke tempat latihanmu. Pertama-tama, aku akan memahami keterampilanmu dan melihat bagaimana pemahamanmu tentang hukum. Apakah pemahamanmu salah? Tentu saja kamu adalah murid Kaisar Sejatian. Bahkan jika kamu salah, mungkin tidak akan terlalu buruk. Lo Feng segera berjalan menuju tempat latihan. Kurcaci Bubulu memerintahkan, keluarkan semua pemahaman hukum asalmu, baik itu senjata roh atau pertarungan jarak dekat. Tidak masalah, sedikit pemahamanmu, tidak peduli bagaimana kamu melepaskannya. Aku akan dapat melihat semuanya dengan jelas. Siap guru. Lo Feng segera berubah menjadi bayangan kabur dan melepaskan teknik cakarnya ke udara. Kurcaci Bubulu awalnya bersikap sangat santai, namun saat ia melihatnya, wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Setelah beberapa saat, Lo Feng berubah menjadi cahaya emas dan mendarat di samping Bubulu. Menunggu bimbinganmu, guru, Lo Feng berkata dengan hormat. Ternyata kamu juga tahu teknik cakar. Kurcaci Bubulu menatap Lo Feng, matanya sudah dipenuhi dengan kegembiraan yang lebih dari sebelumnya. Bagi prajurit sekuat itu, untuk bisa menemukan murid yang cocok sangatlah sulit. Dari informasi yang dikumpulkan Bubulu tentang Lo Feng sebelumnya, dia tahu Lo Feng adalah seorang master mental, jadi dia tidak terlalu bersemangat. Namun, setelah dia mengetahui Lo Feng mahir dalam teknik cakar, Kurcaci Bubulu benar-benar bersemangat dalam hati. Dalam hal pertarungan jarak dekat, aku sudah menghabiskan waktu, kata Lo Feng. Tidak heran, Kaisar Sejatian menyukaimu. Bahkan belum 200 tahun dan peningkatanmu sudah mengejutkan. Dan kamu bahkan sudah berlatih pertarungan jarak dekat. Kurcaci Bubulu tertawa. Teknik cakarmu tidak buruk, jauh lebih lemah dari milik Kelofu, kata Lo Feng. Bubulu menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengumpulkan informasi dan melihat beberapa rekamanmu. Aku juga tahu tentang Kelofu. Teknik cakarnya sangat kuat, tapi semuanya menuju jalan buntu. Lo Feng penasaran. Namun teknik cakarmu kuat dan tak terbatas. Kurcaci Bubulu tampak puas pada Lo Feng. Aku tidak melihat ada yang perlu kuperbaiki. Karena kamu tahu teknik cakar, maka akan jauh lebih mudah untuk mengajarkannya. Mulai sekarang, aku akan mulai mengajarkanmu teknik cakar 3000 ruang. Itu adalah teknik yang kubuat sendiri. Dengan mempelajari teknik ini, itu akan membantumu memahami hukum emas dan ruang. Awalnya, hanya karena Kaisar Sejatian, Bubulu berpikir ia hanya perlu sedikit serius dengan pekerjaan itu. Namun, setelah melihat seorang jenius yang begitu sempurna dalam teknik cakarnya, ia pun tergerak. Ia siap untuk segera mewariskan teknik 3000 ruang ciptaannya sendiri. Bubulu tampaknya tidak tahu teknik cakar Lo Feng berasal dari patung dewa binatang. Tentu saja itu adalah jalan yang benar. Sejak hari itu, Lo Feng mengirimkan 50% kesadarannya untuk belajar dan berlatih dengan Bubulu. Dari belajar dengannya, binatang bertanduk emas di dalam dunia internalnya akan mempelajarinya dan berlatih juga. Hal ini membuat Bubulu menemukan bahwa kecepatan pemahaman Lo Feng terlalu mengejutkan. 50% kesadarannya yang lain ia gunakan untuk terus menerima warisan catatan iblis. Di Gunung Catatan Iblis, 32 istana warisan semuanya memiliki orang-orang yang menerima warisan. Hal yang paling utama adalah saat itu Lo Feng telah merebut slot Kaisar Kabut. 32 istana warisan, total 31 undying, dan satu pemuda tingkat universe 9. Di dalam istana, banyaknya tingkat tangga yang terus-menerus memanjang ke atas. Jauh ke angkasa di atas, di sanalah terletak kuil. Di lantai 2316, Lo Feng duduk di sana bagikan sebuah patung di tangga batu hitam. Separuh kesadarannya berada di dalam binatang bertanduk emas itu, menggabungkan teknik 3000 ruang milik gurunya Bubulu sambil mempelajari keajaiban patung dewa binatang. Setiap kali dia memiliki masalah yang tidak ia pahami, ia dapat bertanya kepada gurunya Bubulu. Level 2316 selesai. Lo Feng tiba-tiba membuka matanya, dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun pertarungan kualifikasi telah berlangsung sebelumnya, hal itu tidak terlalu mempengaruhi penerimaanku terhadap warisan. Lo Feng gembira dalam hati. Tiba-tiba, siluet Kelofu muncul dalam benaknya. Sama seperti dirinya, Kelofu tengah melakukan misi tingkat mustahil saat ikut serta dalam pertarungan kualifikasi. Namun, Kelofu tidak seberuntung dirinya. Sudah sekitar 2 tahun sejak pertarungan kualifikasi berlalu, masih belum ada berita tentang Kelofu.
Lo Feng mengerutkan kening. Tidak ada cara untuk memastikan apakah dia benar-benar hidup atau mati. Mengambil misi secara berturut-turut telah memberiku banyak manfaat dan juga membuatku bangga dengan ambisi yang lebih besar. Untungnya aku baru menyadarinya. Rasa takut tampak di matanya. Dari misi dunia Sungai Darah, dia telah memperoleh keuntungan besar. Setelah itu, dalam misi tingkat berbahaya lainnya yang dia lakukan, Lo Feng hanya menyelesaikan permintaan dasar. Dia tidak mencari rahasia tersembunyi di dunia itu. Dan karena dia memperoleh warisan catatan iblis dari misi mustahil, dia dengan bersemangat menyimpulkan saat itu bahwa dunia misi khusus semuanya pasti mempunyai beberapa rahasia. Rahasia-rahasia itu bisa menjadi pertemuan yang ajaib. Begitu dia memahami teori itu, Lo Feng agak menyesal karena tidak menyelidiki dunia misi tingkat berbahaya itu dengan benar. Namun saat ini, ketika dia memikirkan kejadian ke Lo Fu, itu membuatnya terbangun dengan kaget. Aku terlalu dibutakan. Setiap permintaan misi sudah sangat berbahaya, seperti memperoleh 3 kristal darah di dunia Sungai Darah, lalu menyerapnya dan menjadi prajurit darah. Bagi seorang jenius tingkat 9 universe, itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan sulit. Lagi pula, saat seseorang ceroboh, mereka akan bertemu dengan seorang penguasa wilayah dan diserang, dan mereka tidak dapat menggunakan senjata teknologi apapun. Lo Feng berpikir, jika aku mencari rahasia reruntuhan dewa kuno, mencari rahasia patung dewa binatang, seseorang pasti akan terbunuh tanpa diragukan lagi. Dan gunung catatan iblis bertahan hidup di sini selama 3 tahun saja sudah merupakan misi yang mustahil. Dalam 3 tahun ini, bahkan jika seseorang dapat bersembunyi dari catatan iblis, mereka mungkin secara tak terduga bertemu dengan penduduk asli penguasa sektor atau binatang buas tingkat penguasa sektor. Bertahan hidup di sini selama 3 tahun memang merupakan misi yang mustahil. Dan untuk benar-benar memperoleh warisan catatan iblis, itu adalah misi bunuh diri. Dahi Lo Feng dipenuhi butiran keringat dingin. Bahkan para makhluk Undying, mereka juga harus lebih kuat daripada Undying rata-rata untuk dapat menghindari semua monster besar yang menakutkannya menghalangi jalan. Jika bukan karena tubuh musaku, aku pasti akan terbunuh. Dahi Lo Feng berkeringat deras. Kali ini keberuntunganku bagus, tetapi lain kali mungkin tidak demikian. Misi tingkat mustahil lainnya mungkin juga memiliki beberapa rahasia besar, dan untuk benar-benar mencarinya dan memperoleh manfaatnya, bahayanya mungkin tidak kalah dengan gunung catatan iblis. Gunung catatan iblis memiliki binatang buas dan kecerdasan mereka sangat rendah. Namun, rahasia misi tingkat mustahil lainnya, bahaya yang menyertainya mungkin bukan hanya binatang buas. Aku memiliki tubuh klan Musa dan tubuh binatang bertanduk emas. Kemampuan bertahan hidupku memang lebih kuat daripada para jenius lainnya. Permintaan biasa dari misi tingkat mustahil. Selama aku berhati-hati, aku akan dapat menyelesaikannya. Namun jika aku menjadi terlalu ambisius dan secara membabi buta mencari rahasia besar yang tersembunyi, aku mungkin akan kehilangan nyawaku ini, pikir Lo Feng. Menurut apa yang dikatakan guru, kekuatan Ke Lo Fu hanya meledak dalam beberapa ratus tahun terakhir. Mata Lo Feng berbinar. Jangan bilang bahwa dia menemukan beberapa rahasia besar dalam salah satu misinya. Menurut dugaan Lo Feng, setiap misi mungkin memiliki beberapa rahasia tersembunyi. Namun dia tidak menyangka bahwa dialah satu-satunya yang menemukannya. Kemungkinan besar memang begitu. Karena pertemuan yang dialaminya beberapa ratus tahun yang lalu, dia tahu rasa pertemuan seperti itu. Maka selama misi tingkat mustahil kali ini, dia mungkin secara sadar mengamati dan mencari rahasianya. Namun karena itu mungkin mengundang bahaya, akhirnya kehilangan nyawanya. Mata Lo Feng berbinar. Pertemuan super semacam ini, risiko yang menyertainya juga sama supernya. Kali ini aku berhasil menghindari bahaya karena tubuh musaku. Bagaimana dengan lain kali? Lo Feng langsung menjadi lebih waspada. Dengan satu langkah, dia berubah menjadi kabur dan mendarat di tangga tingkat 2317. Seketika, teknik-teknik yang sangat misterius mulai mengalir ke dalam ingatannya. Dia sekali lagi mulai menerima lebih banyak warisan, menyebabkan jiwanya berubah melalui pelatihan. Pelatihan teknik-teknik ini sangat mirip dengan jejak jiwa yang diciptakan gurunya Huyanbo saat itu, juga menyebabkan jiwa seseorang berubah dan berevolusi, hingga akhirnya dapat menggunakan teknik tersebut. Warisan catatan iblis tertinggi ini secara bertahap telah mengubah fondasi energi rohnya. Jiwa Lo Feng
adalah jiwa penguasa domain level 9. Ia berbentuk bola kristal kental, dan saat ini bola kristal itu memiliki tanda-tanda emas di seluruh bagiannya. Tanda-tanda emas yang tak terhitung jumlahnya memenuhi bola kristal jiwa. Saat dia terus melatih teknik-tekniknya, itu menyebabkan tanda-tanda emas jiwanya meningkat secara bertahap. Karena mereka tumbuh semakin banyak, itu membuat amplitudo energi rohnya menjadi lebih kuat juga. Namun, ada akhir dari warisan catatan iblis ini. Pada tingkat 3211, Lo Feng berlutut di tangga batu. Kulitnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, matanya merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kepalanya. Jiwanya sangat lelah. Hal itu membuat Lo Feng merasa seperti akan tertidur saat dia menyerah. Rasa sakit yang menusuk jiwa membuatnya ingin hancur. Secara teori, waktu yang dia habiskan untuk setiap langkah tidaklah lama. Namun Lo Feng sudah merasa setiap detiknya bahkan lebih lama dari setahun. Jiwanya sangat lelah. Akhirnya, aku berhasil. Lo Feng merasa rileks. Setelah itu, rasa lelah segera mengubur kesadarannya. Dan dia pun jatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri. Dia terjatuh di tangga, tidak bergerak karena dia kehilangan kesadaran sepenuhnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya membuka matanya. Dia melompat dengan ganas, mengamati sekelilingnya. Dia sebenarnya berada di alun-alun istana warisan, dan pintu masuk istana ditutup. Lo Feng, sekitar 5 jam setelah kamu tertidur, kamu dikirim ke alun-alun ini oleh energi tak berwujud, dan pintu masuk istana warisan tertutup secara otomatis. Artinya, warisan telah berakhir. Suara Babata bergema dalam kesadarannya. Lo Feng kembali tenang setelahnya. Lo Feng tertawa dan melihat sekeliling. Tidak ada satupun benda di alun-alun. Cahaya putih masih menyelimuti bagian luar alun-alun. Cahaya putih ini mencegah binatang apapun terbang masuk. Sudah berapa lama aku tertidur? Tanya Lo Feng. 31 hari, kata Babata. Ternyata sudah cukup lama, kata Lo Feng. Dia telah menerima warisan catatan iblis selama hampir 12 tahun. Dalam 12 tahun ini jiwanya terus berlatih dan berevolusi, tidak pernah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Oleh karena itu, kelelahan terus bertambah dan terkumpul. Bagian pertama dari warisan catatan iblis mempunyai total 3333 level. Dalam triliunan tahun keberadaannya, lebih dari 100.000 bentuk kehidupan telah menerima warisan tersebut. Hampir semuanya adalah undying. Selama 12 tahun ini, 5 tahun yang lalu, aku mencoba membiarkan binatang bertanduk emas menyerap kristal sungai darah ke-98 dan itu berhasil. Sekarang, aku merasa jauh lebih kuat daripada 5 tahun yang lalu. Mungkin kristal ke-99 juga akan berhasil. Lo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Apapun yang ingin dia lakukan, dia langsung melakukannya. Segera mencoba membiarkan binatang bertanduk emas menyerap kristal ke-99 di dalam dunia internalnya. Oke guys, sampai sini dulu. Gimana? Jos gandos kan? Akhirnya ya, Lo Feng punya 3 guru teman-teman. Untuk kedepannya bakal nambah guru lagi atau enggak, kita enggak tahu. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.